kita cintai, NU selalu ada menjadi pelita bagi semua, membawa rahmat ilahi dengan iman yang kuat. Kita bersatu padu membangun negeri demi masa depan yang baru. Bersatu dalam cahaya NU, kita raih cita-cita, menebar kasih sayang, membawa kedamaian nyata. Aswaja kita junjung tinggi, menjadi pedoman hidup. NU Jaya, Indonesia Jaya selamanya. Dari generasi ke generasi semangat terus berkobar, menjaga persatuan, merawat kebersamaan dengan ilmu dan amal. Kita tingkatkan martabat menjadi umat yang terbaik di muka bumi. Bersatu dalam cahaya NU, kita raih cita-cita, menebar kasih sayang, membawa kedamaian nyata. Aswaja kita junjung tinggi, menjadi pedoman hidup. NU Jaya, Indonesia Jaya selamanya. Dari generasi ke generasi semangat terus berkobar, menjaga persatuan, merawat kebersamaan dengan ilmu dan amal. Kita tingkatkan martabat menjadi umat yang terbaik di muka bumi. Bersatu dalam cahaya NU, kita raih cita-cita, menebar kasih sayang, membawa kedamaian nyata. Aswaja kita junjung tinggi, menjadi pedoman hidup. NU Jaya, Indonesia Jaya selamanya. Bersatu dalam cahaya NU, kita raih cita-cita, menebar kasih sayang, membawa kedamaian nyata. Aswaja kita junjung tinggi, menjadi pedoman hidup. NU Jaya, Indonesia Jaya selamanya. Di medan yang kita cintai, NU selalu ada menjadi pelita bagi semua, membawa rahmat ilahi dengan iman yang kuat. Kita bersatu padu membangun negeri demi masa depan yang baru. Bersatu dalam cahaya NU, kita raih cita-cita, menebar kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, hamdan syukurillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'a bisunnatihi wa jama'atihi min yaumina hadha ila yaumin nahdah. Hayya bina ala syukrillahi azza wa jal alladzi qad a'tana ni'matan katsiratan wa hidayatan katsiratan hatta qadarna 'ala al-istima' fi hadzal mahal fi hadzal masjid al-mubarak. Marilah kita selaku hamba Allah
bersyukur kepadanya atas segala nikmat dan kesehatan yang telah diberikan kepada kita, sehingga pada malam hari yang berbahagia ini kita berkumpul di Masjid Kuning kalau istilahnya Ustaz ya, Masjid Kuning di Kecamatan Medan Labuhan, yang langsung dikoordinir oleh MWC Nahdlatul Ulama Kecamatan Medan Labuhan. Baik, marilah sama-sama kita terlebih dahulu bertawassul, semoga acara ini berjalan dengan lancar, dan kita mohon doa kepada Allah agar Nahdlatul Ulama tetap eksis, tetap jaya, dan tetap bermanfaat untuk umat, khususnya di kota Medan ini. Ila hadratin Nabil Mustafa Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ala ulama'i Nahdlatul Ulama, khususan ala muassis Nahdlatul Ulama Hadratus Syekh Kiai Haji Hasyim Asy'ari. Syai'un lillahi wa lahumul Fatihah. Na'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillah. Alhamdulillahi rabbil alamin. Maliki yaumiddin. Ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi. Amin. Semoga dengan qiraah Al-Fatihah tadi kita mulai acara ini, dan kita meminta berkat kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang kami hormati BKM Masjid Kuning Medan Labuhan ini, Al-Ustaz Fahruni, dan juga di sini hadir Kakua kita, Kakua Medan Labuhan. Kemudian juga yang kami muliakan Rois kita, Rois pengurus cabang Nahdlatul Ulama Kota Medan, Dr. Kiai Haji Royhan Nasution MA. Kemudian para pengurus Nahdlatul Ulama Kota Medan serta seluruh MWC dan seluruh jamaah yang hadir pada kesempatan yang berbahagia ini. Mengawali daripada kegiatan kita pada malam hari ini, marilah kita mengambil berkat dengan mengawali membaca kitab suci Al-Quran kepada akhina Wildan Noval. Falyatafaddal mashkura. Nanti dilanjutkan dengan solawat badar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. لقد كان في يوسف وإخوته آيات للسائلين
إذ قالوا ليوسف وأخوه أحب إلى أبينا منا ونحن عصبة إن أبانا لفي ضلال مبين اقتلوا يوسف أو اطرحوه أرضا يخل لكم وجه أبيكم وتكونوا من بعده قوما صالحين قال قائل منهم لا تقتلوا يوسف وألقوه في غيابة الجب يلتقطه بعض السيارة إن كنتم فاعلين قالوا يا أبانا ما لك لا تأمنا على يوسف وإنا له لناصحون أرسله معنا غدا يرتع ويلعب وإنا له لحافظون
وأخاف أن يأكله الذئب وأنتم عنه غافلون. صدق الله العظيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Kami minta kepada para hadirin jamaah untuk kita sama-sama berdiri, kita membacakan salawat badar. Salatullah, salamullah ala Taha Rasulillah. Salatullah, salamullah ala Yasin Habibillah. Salatullah, salamullah ala Taha Rasulillah. Salatullah, salamullah ala Yasin Habibillah. Tawassalna bismillah wa bil akhi Rasulillah wa kulli mujahidin lillah li ahlil badri ya Allah. Salatullah, salamullah ala Taha Rasulillah. Salatullah, salamullah ala Yasin Habibillah. Kami minta kepada para hadirin untuk duduk kembali. Semoga dengan pembacaan ayat suci Al-Quran dan salawat badar tadi, Allah memberikan kita kesejukan, kedamaian, sehingga acara ini berjalan dengan baik. Amin ya Allah, amin ya Rahman, amin ya Rahim. Untuk selanjutnya, mari sama-sama kita mendengarkan doa yang akan disampaikan dan dibacakan oleh Al-Ustadz Haji Ahmad Fahruni SAG. Kepada Al-Ustadz kami persilahkan dengan segala hormat. Astaghfirullahalazim alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih.
الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم صل على سيدنا محمد وأشغل الظالمين بالظالمين وأخرجنا من بينهم سالمين وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم أنت السلام ومنك السلام وإليك يعود السلام، فحينا ربنا بالسلام وأدخلنا الجنة دار السلام. تباركت ربنا وتعاليت يا ذا الجلال والإكرام. اللهم سلم سلاما تامة والعافية والصحة لنا وعلى الحجاج والزوار والمسافرين والمقيم في برك وبحرك من أمة محمد صلى الله عليه وسلم. اللهم افتح لنا يا الله أبواب الخير وأبواب البركة وأبواب النعمة وأبواب القوة وأبواب الصحة وأبواب العافية وأبواب السلامة وأبواب الجنة. اللهم عافنا من كل بلاء الدنيا وعذاب الآخرة وشر الدنيا يا الله وشر الآخرة. غفر الله لنا ولهم برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم إنا نسألك إيمانا كاملا ويقينا صادقا ولسانا ذاكرا وقلبا خاشعا وعملا مقبولا وتجارة لن تبورا ووالدا صالحا يا رب مولانا يا رب العالمين. اللهم ربنا اغفر لنا ذنوبنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم. اللهم ربنا اغفر لنا ذنوبنا ولوالدينا وارحمهما كما ربيانا صغيرا، ولجدنا ولجداتنا ولأستاذنا ولمعلمنا ولمن حضرنا ولمن غاب عنا ولجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. اللهم أحسن عاقبتنا في الأمور كلها وأجرنا من خزي الدنيا وعذاب الآخرة. اللهم اجعل جمعنا هذا جمعا مرحوما وتفرقنا من بعده تفرقا معصوما. ربنا تقبل منا دعاءنا يا ربنا، تقبل منا حاجاتنا يا ربنا، تقبل منا نياتنا وأعمالنا، إنك أنت مولانا، إنك أنت السميع العليم. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وأدخلنا الجنة مع الأبرار يا عزيز يا غفار. وصلى الله وسلم عليه والحمد لله رب العالمين.
Terima kasih atas doa yang disampaikan oleh Ustadz Haji Ahmad Fahroni SAG. Untuk selanjutnya, marilah sama-sama kita mendengarkan laporan panitia yang akan disampaikan oleh Haji Ighfur Tanjung kepada Al-Ustadz. Kami persilahkan dengan segala hormat. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umurid dunya waddin, wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Yang sama-sama kita muliakan Rais Suriah PCNU Kota Medan, ayahanda kami, ayahanda Dr. Muhammad Royhan Nasution, dan yang sama-sama juga kita muliakan Ketua Tanfiziah ataupun wakil-wakil ketua, ada Bang Sutrisno, ada juga Bang Potan, dan kemudian BKM Masjid Al-Usmani, dan ada juga hadir bersama kita Pak Kakua Medan Labuhan, dan semua MWC yang sudah diundang. Ada MWC Marelan, Labuhan, dan Deli ya. Ada, saya lihat tadi 3 undangan yang kita buat kepada Majelis Wakil Cabang PCNU Kota Medan, dan kepada seluruh jamaah Nahdiyin dan Nahdiyat yang sudah hadir di masjid yang diberkahi dan dimuliakan Allah Subhanahu wa taala ini. Pertama, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala dengan banyak kita mengucapkan kalimat alhamdulillahirabbil alamin. Kemudian bersolawat kita kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dengan banyak kita melapaskan kalimat Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kegiatan ini adalah merupakan kegiatan rutin yang dilakukan pengurus cabang Nahdlatul Ulama Kota Medan. Ini sudah yang kesekian kali sebenarnya yang kita laksanakan di berbagai kecamatan, dan untuk tahun ini adalah pertemuan terakhir yang kita laksanakan di Masjid Raya Al-Usman ini, dengan tujuan, inilah kebiasaan para ulama-ulama kita juga dulu, mereka mengumpulkan masyarakat sekitarnya dengan tujuan pertama ingin menambah ilmu pengetahuan antar sesama masyarakat melalui tokoh-tokoh kita, melalui para ulama-ulama kita. Karena ada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda dalam hadisnya, man salaka tariqan yaltamisu fihi ilma sahhalallahu bihi tariqan ilal jannah. Siapa yang datang berjalan menempuh perjalanan dengan tujuan ia menuntut ilmu pengetahuan, maka Allah Subhanahu wa taala akan mudahkan baginya jalan menuju sorga. Mudah-mudahan kita semua yang hadir di masjid yang penuh dengan keberkahan ini adalah salah satu wasilah kita untuk dimudahkan Allah Subhanahu wa taala jalan kita menuju surganya Allah Subhanahu wa taala. Kemudian ada juga anak-anak pesantren itu selalu menghafal namanya kalimat-kalimat hikmah, man arafa bu'das safar ista'adda. Siapa yang mengetahui jauhnya perjalanan, maka dia akan mempersiapkan persiapan yang begitu matang. Artinya melalui perkumpulan Lailatul Ijtima' seperti ini, kita diingatkan ternyata perjalanan kehidupan kita bukan hanya di dunia ini, ada perjalanan yang jauh lebih panjang lagi nantinya, itulah di alam akhirat nanti. Maka perlu kita mencari bekal kita sebelum kita sampai ke akhirat nanti. Maka inilah yang dikatakan Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an,
Fa inna khairaz zadi taqwa. Sesungguhnya bekal yang paling bagus yang harus kita siapkan di dunia ini adalah bekal ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan dengan pertemuan ini kita semua mendapatkan ilmu yang bermanfaat dan kita mendapatkan bagaimana tata cara amalan-amalan yang dilakukan oleh para pendiri Nahdlatul Ulama. Inilah yang dapat kami sampaikan. Hadanallahu iyyakum wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ustadz Haji Al-Ghafur Tanjung LCMHI selaku panitia yang telah menyampaikan laporannya. Selanjutnya kami mintakan kesediaan daripada BKM Masjid Raya Al-Usmani plus juga beliau ini Ketua MUI Medan Labuhan, kepada Ustadz Haji Ahmad Fahruni SAG kami persilahkan dengan segala hormat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Pertama, marilah kita senantiasa bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala di malam hari ini di tempat yang sangat agung, yang sangat kita muliakan, Masjid Raya Al-Osmani. Kita dapat berkumpul beriktikaf sambil mengulas kaji yang akan disampaikan nanti oleh penceramah kepada kita semua. Ini semuanya atas qudrat dan iradah Allah Subhanahu wa taala sehingga kita dapat berkumpul di tempat yang bertuah ini. Salawat dan salam sama juga kita ucapkan keharibaan junjungan kita Sayyidul Alam Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga kita banyak membaca salawat, insyaallah. Kita hormati Kepala KUA Kecamatan Medan Labuhan yang berhadir, dan juga sama kita hormati Al-Ustaz kita yang berhadir pada kesempatan hari ini, dan juga sama kita hormati Rais Cabang NU Nahdlatul Ulama Kota Medan, pengurus NU Kota Medan, dan juga pengurus NU Kecamatan, ibu dan bapak yang juga berhadir sama-sama kita hormati, dan juga sama kita hormati jamaah Masjid Raya Al-Osmani yang senantiasa menunggu dari maghrib sampai Isya, dan juga kepada pengurus masjid yang lain yang juga tetap eksis menunggu dari mulai maghrib sampai Isya. Tadi pembawa acara memberikan kesempatan kepada kita, ada dua posisi ini, satu BKM, satu MUI Kecamatan Medan Labuhan. Jadi atas yang pertama dulu sambutan dari BKM lah dulu ya. Nah, BKM dalam hal ini sangat apresiasi bahwa Masjid Raya Al-Osmani ini diberikan kesempatan untuk mengkaji agama, menuntut ilmu pengetahuan agama. Kita berkumpul di sini sebagai sarana edukasi yang sangat baik, sebagai sarana beribadah yang dapat kita lakukan oleh masyarakat maupun organisasi-organisasi yang lainnya. Bahwa masjid kita ini kita berikan kesempatan kepada masyarakat, tidak saja masjid ini dipakai hanya untuk ibadah, tapi bermuamalah, kajian-kajian keislaman, juga perekonomian. Kita berikan kesempatan masjid ini untuk mengulas tentang kemajuan umat Islam ke depannya. Berarti kita tidak ada sifatnya menutup kesempatan ormas masyarakat keagamaan untuk memanfaatkan masjid ini selama kegiatan itu positif.
betul-betul terarah sesuai dengan keinginan masyarakat yang ada di sekitar kita ini. Nah, kemudian juga kami sangat memohon maaf jika tempat yang disediakan ini belum memberikan kepuasan atau memberikan sesuatu yang istimewa lah bagi kita. Namun inilah yang bisa kita berikan sehingga acara kita ini dapat berjalan dengan baik. Itu pengurus BKM MUI sekarang. Majelis Ulama Indonesia Kecamatan Medan Labuhan apresiasi juga atas kegiatan ini. Terus terang, beberapa saat yang lampau Ustadz Sarbaini menghubungi kita bahwa akan melaksanakan kegiatan Lailatul Ijtima. Memang terus terang karena kita ini bukan orang NU ya kan, bingung juga Wak, ya apa Lailatul Ijtima ini kan gitu. Karena setahu kita Lailatul ini ada Lailatul Qadar, ada Lailatul Muayyad, ada Lailatul Ijtima apa pula. Jadi kita lihat literatur ternyata ini merupakan kegiatan rutinitas yang dilakukan oleh warga Nahdliyin. Alhamdulillah kalau kita baca ini sangat baik sekali. Ada hablum minallahnya, ada hablum minan nasnya. Jadi kegiatan ini ada dua manfaat yang kita dapati. Hubungan kita kepada Allah Subhanahu wa taala dan juga hubungan kita kepada sesama kita. Ada rasa ukhuwah Islamiyah sehingga perkumpulan ini betul-betul membawa kita kepada jalan yang ihdinas siratal mustaqim. Jadi untuk itu kami dari Majelis Ulama Kecamatan Medan Labuhan memberikan apresiasi bahwa kegiatan ini positif, memberikan manfaat yang cukup besar kepada masyarakat, terutama masyarakat yang ada di sekitar kita ini. Itu sajalah barangkali yang dapat kami sampaikan. Semoga kegiatan ini tetap eksis, tetap berkelanjutan, membawa hal yang terbaik bagi masyarakat yang ada di sekitar kita masing-masing. Itu saja. Usikum min nafsi bittaqwallah. Kalau kita orang di luar NU mengakhirnya tidak seperti itu Ustaz Sarbaini. Usikum min nafsi bittaqwallah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih Ustaz Haji Fahroni SAG. Kita bukan yang pertama tapi sudah kedua kali Nahdlatul Ulama Kota Medan berkunjung dan bersilaturahmi ke Masjid Raya Al-Utsmani ini. Maka insya Allah terus kita berlanjut Ustaz nantinya. Semoga kita tetap dalam lindungan Allah. Untuk selanjutnya mewakili Forkofitcam kita minta kepada Kakua Kecamatan Medan Labuhan untuk memberikan sambutan kepada Ustaz. Kami persilahkan dengan segala hormat. Ya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Mari kita banyak bersyukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dengan rasa syukur itu hendaknya Allah selalu menambahkan nikmatnya kepada kita semua. Lebih-lebih pada malam hari ini adalah kita dapat memanfaatkan waktu ini dengan sebaik-baiknya, karena ini adalah menurut saya sangat-sangat berharga. Salawat dan salam kepada Nabi besar Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan apapun profesi dan jabatan kita, acuannya adalah Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan ini pula yang dipraktikkan pada malam ini. Sejalan dengan itu, yang saya hormati adalah PCNU Kota Medan, Rais Suro, yaitu Bapak Dr. Kiai Haji Raihan Nasution. Tidak asing bagi kita, sering menyampaikan ilmunya baik media elektronik dan juga langsung ya.
Kemudian yang kami hormati Ketua Majelis Ulama Indonesia Kecamatan Medan Labuhan, sekaligus Ketua BKM Masjid Raya Al-Usmani ini, yaitu Bapak Haji Paruni, yang telah menyediakan tempat bagi kita dan tentunya sekaligus menamu kita pada malam hari ini yang kami muliakan. Dan juga pengurus-pengurus PCNU yang lain, baik unsur ketua, sekretaris, dan juga bidang-bidang yang lain yang kami muliakan. Dan juga MWC, baik Marelan, Labuhan, dan pada malam hari ini adalah sebagai tuan rumah adalah Medan Labuhan. Kami ucapkan banyak terima kasih. Ini saya yakin ini nggak ada yang tua ini, yang muda-muda ini Pak ya. Makanya sangat apresiasi saya sebagai Ketua Kecamatan Medan Labuhan, dan sangat senang, sangat senang. Kenapa? Karena mereka tenaganya kuat, matanya pun masih lincah, jalannya pun semua masih terang semua, masih online ya, kira-kira begitu. Yang kami muliakan orang-orang tua kami yang sejak tadi menunggu kita di sini, dan sejak maghrib ya sampai isya, dan juga ibu-ibu yang kami muliakan, dan seluruh kita yang hadir di acara yang sangat mulia ini. Sebagai Ketua Kecamatan Medan Labuhan, tentunya saya mengucapkan banyak terima kasih kepada PCNU Kota Medan khususnya, dan juga MWC Kecamatan Medan Labuhan yang telah mengadakan acara ini. Tadi rutin saya dengar, dan ini sangat-sangat bermanfaat. Ada beberapa hal manfaatnya yang saya melihat dalam acara kita yang sangat mulia ini. Yang pertama, dapat meningkatkan keimanan dan ketakwaan masyarakat. Ini yang sangat kita butuhkan sekarang ini. Karena bagaimanapun situasi kondisi negara ini, dunia ini sekarang, iman dan takwa lah bisa menyelamatkan, baik di dunia ataupun di akhirat. Tak ada yang lain nih, jabatan ke knockoutnya itu, semua jabatan apa semua, harta kekayaan cuma perlu, tapi keimanan dan ketakwaan inilah yang diapakan. Makanya saya sangat senang yang dilaksanakan oleh PCNU Kota Medan khususnya ini. Yang kedua, kita malam ini bermunajat kepada Allah, minta negara ini aman damai. Kurang hebat itu. Maka sangat senang saya mengapakannya melihat. Semalam beberapa waktu yang lewat katanya di Medan Perjuangan, di kecamatan-kecamatan lain. Karena ini mau berakhir ya, apalagi malam ini. Kenapa? Di tempat-tempat lain, di gereja ramai, padat tadi, hampir nggak bisa kemari. Kenapa? Tapi kita ramaikan pula ini, makanya sangat senang saya. Kita balas itu, kita apa istilahnya? Walaupun ya memang hari besar mereka, ya kan begitu. Tapi kita imbangi itu dan kita isi malam ini. Malam ini dengan malam yang bermunajat kepada Allah, negara ini aman, damai. Saya yakin itu sepakat kita. Sepakat. Religius. Siapa yang mempelopor itu? Salah satunya NU. Di negara Indonesia, bukan Medan saja ya, bukan Medan saja. Bermunajat kita pada malam ini dibacakan oleh Ketua Majelis Ulama Kecamatan Medan Labuhan tadi doa. Dan nanti diisi lagi Lailatul Ijtima'. Kalau pemahaman saya Lailatul Ijtima', berkumpul orang-orang ilmuwan di sini sebenarnya. Bukan orang-orang tak hebat, orang-orang hebat yang berkumpul ini. Sekota Medan, orang-orang ilmuwan dari segala versi, pengalaman segala macam. Maka hebat kita. Makanya sangat mari kita manfaatkan ini. Dan yang terakhir tentunya saya melihat bahwa ini sangat bermanfaat sebagai konsolidasi organisasi. Berkumpul sini Nahdiyin. Bukan Nahdiyin apa saja, apa istilahnya itu, yang tidak Nahdiyin pun berkumpul. Kepingin zikir pada malam ini, berkumpul dengan orang-orang yang ilmuwan. Dan ada di sini semua ada. Yang sepuh NU-nya ada, itu Pak Doktor, ada lagi pengurus NU-nya, ada generasi mudanya, semua lengkap kita. Maka mari kita manfaatkan momen yang sangat bagus ini, tentunya pada malam hari, malam baik dan hari yang baik ini. Barangkali inilah beberapa hal yang dapat saya, karena kegembiraan saya adanya acara ini sebagai Ketua Kecamatan Medan Labuhan.
ada hal-hal yang kurang mohon dimaafkan, karena tentunya ini adalah spontan, karena kegembiraan saya ingin mengucapkan ini keluar apa yang saya sampaikan ini. Ini saja, banyak maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Bapak Kua, Kak Kua Kecamatan Medan Labuhan. Selanjutnya kata-kata penghormatan dan takzim oleh MWC Medan Labuhan selaku tuan rumah kepada Ustaz Sarbaini Syam SPDI, kami persilahkan dengan segala hormat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umurid dunya waddin, wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi rasulillahi ajma'in, amma ba'du. Yang sama-sama kita hormati para alim ulama dan pemuka masyarakat, yang kami hormati ayahanda kami Rois Suriah PC NU Kota Medan, Dr. Muhammad Raihan Nasution MA. Yang kami hormati abangda kami Ketua Majelis Ulama Indonesia Kecamatan Medan Labuhan, sekaligus Ketua BKM Masjid Raya Al-Osmani, yaitu abangda kami Haji Ahmad Fahruni SAG. Yang kami hormati kepengurusan PCNU Kota Medan, yang tak dapat kami sebutkan juga satu persatu, dan juga kami hormati para ketua MWC Kecamatan Medan Marelan, Medan Belawan, dan Medan Benendeli, beserta anggota dan juga bapak-bapak jamaah Masjid Raya Al-Osmani dan juga ibu-ibu yang berhadir. Puji syukur kepada Allah, mari sama-sama kita ucapkan, yang mana pada malam yang berbahagia ini kita dapat berkumpul di tempat yang bertuah ini, kata orang Melayu, ya, masjid yang bertuah berdiri tahun 1800 Ustaz, 1800, merupakan cagar budaya ini. Jadi bertuah juga kita ini, mudah-mudahan tuahnya kita dapatkan bersama-sama. Jadi kami selaku pimpinan MWC Kecamatan Medan Labuhan berterima kasih diberikannya kesempatan acara Lailatul Ijtima' PCNU Kota Medan di sini, yang telah kami koordinasikan kepada ketua BKM-nya kemarin. Alhamdulillah kita dapat berada di sini mengadakan acara kegiatan Lailatul Ijtima', yang mana kegiatan tersebut mewujudkan ukhuwah Islamiyah dalam membangun kemasyarakatan umat. Mudah-mudahan ini tercapai. Selanjutnya, selawat beriring salam tak juga lupa kita hadiahkan keharibaan junjungan kita Nabi besar Muhammad SAW, yang mana syafaat beliau kita tunggu-tunggu baik siang maupun malam. Mudah-mudahan di akhirat kelak kita akan mendapat syafaat beliau di yaumil mahsyar kelak. Amin ya rabbal alamin. Mungkin ini sajalah dapat saya sampaikan sepatah kata dari saya, karena banyak lagi acara demi acara. Sekali lagi terima kasih kami ucapkan kepada bapak-bapak, para tamu dan undangan, kepada ketua MMWC kecamatan masing-masing. Mudah-mudahan ini menjadi keberkahan bagi kita bersama. Amin ya rabbal alamin. Akhirul kalam, wallahu muwaffiq ila aqwamit thariq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih kepada Ustaz Sarbaini Syam. Selanjutnya kita minta kepada Rois PCNU Kota Medan untuk memberikan kita
kata-kata sambutan sekaligus membuka kegiatan Lailatul Istima' pada malam hari ini. Kepada Kiai Haji Dr. Royhan Nasution MA kami persilahkan dengan segala hormat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi 'allamal insana ma lam ya'lam. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah sayyidil anam afsahi man nataqa bid-dad Muhammad bin Abdullah Nabi al-Ummi wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Syukur dan puji sama-sama kita panjatkan ke hadirat Allah Subhanahu wa taala yang mana sampai saat ini kita diberi kesehatan, kesempatan dan kekuatan dapat hadir di masjid yang kita cintai ini dalam rangka melaksanakan kegiatan Lailatul Ijtima' yang dilaksanakan oleh PCNU Kota Medan bersama menjadi tuan rumah yaitu MWC Medan Labuhan. Kemudian sholawat diringi dengan salam sama-sama kita kirimkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang telah bersusah payah memperjuangkan umat manusia dan mengangkat martabat manusia dan membawa kemajuan ke permukaan bumi ini, sehingga kita yang telah mengucap la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah telah memperoleh kedudukan dan pangkat yang paling tinggi di sisi Allah, yaitu afdalun nas, manusia yang paling mulia di sisi Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan kita yang hadir pada malam hari ini menjadi umat Muhammad yang senantiasa mengamalkan ajaran yang dibawa oleh baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yang kami hormati Bapak Ketua MUI Medan Labuhan, kemudian yang kami hormati juga Bapak Kakua Medan Labuhan, seterusnya kepada Ketua Kenaziran Masjid Utsmani yang kita laksanakan kegiatan ini pada malam hari ini, bapak-bapak, ibu-ibu, saudara-saudari, tokoh masyarakat, dan juga khususnya kepada saudara-saudara kita pengurus MWC NU Kecamatan Medan Labuhan dan seluruh yang hadir pada pertemuan kita ini. Baiklah, sebenarnya saya tidak ingin berlama-lama karena tadinya sudah banyak yang memberikan kata-kata sambutan. Yang ingin saya sampaikan sedikit saja, yaitu tadinya ada kita sebutkan dengan Lailatul Ijtima'. Lailatul Ijtima' malam adanya perkumpulan yang dulunya ini merupakan tradisi ulama-ulama kita di NU, yang mana mereka itu mengadakan Lailatul Ijtima'. Di dalam Lailatul Ijtima' itu adalah mengkaji, menyelesaikan persoalan-persoalan umat, baik yang berkaitan dengan kemasyarakatan, berkaitan dengan keduniaan, begitu juga dengan yang berkaitan dengan masalah ukhrawiyah ataupun berkaitan dengan akhirat. Dan diadakan biasanya ceramah agama, mengkaji, namanya ijtima', artinya bersatu, berkumpul. Karena kita sekarang umat Islam ini mesti ada kesatuan supaya kita menjadi kuat. Jangan kita menjadi umat yang diperolok-olokkan oleh umat-umat lain. Supaya kita betul-betul menjadi umat yang kuat,
ketika kita bersatu, setiap adanya kegiatan-kegiatan seperti ini, kita akan merancang apa-apa yang semestinya kita laksanakan sebagai umat Islam. Maka inilah kita laksanakan, PCNU Kota Medan melaksanakan ini di berbagai kecamatan yang ada di Kota Medan ini. Pada malam atau yang lalu kita laksanakan di Medan Barat ya, Medan Barat. Jadi inilah yang akan kita laksanakan, dan harapan kami nanti ini jangan PC saja yang melaksanakan ini, maunya yang MWC-nya melaksanakannya di kecamatan masing-masing. Walaupun sekali seminggu, sekali sebulan ada Lailatul Ijtima'nya, supaya nantinya apa yang telah dilaksanakan oleh ulama-ulama kita, muassis Nahdlatul Ulama itu dapat terlaksana. Barangkali ini yang mungkin dapat saya sampaikan. Saya sebagai Rois Suriah NU Kota Medan, yang biasanya sebenarnya memberikan kata-kata sambutan ini adalah ketua. Yang Rois itu biasanya tukang doanya itu, ya, tukang doa. Tapi karena tadinya ada ustadz kita yang doanya pun masya Allah, jadi tidak perlu Rois berdoa lagi kan. Nah, jadi karena ketua kita yaitu Al-Ustadz Dr. Andus Sultan Syahrir dari Munte Al-Hafidh sebagai ketua ketua tanfidz, karena di NU ini ada Suriah, ada Tanfiziyah. Kalau Suriah itu memang kata mereka jabatan tertinggi, tapi yang bekerja adalah Tanfiziyah yang dikepalai oleh Sultan Syahrir dari Munte Al-Hafidh sebagai ketua PCNU Kota Medan. Jadi oleh ini untuk mengambil berkah, mari kita buka acara kita ini dengan mengucapkan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Baik, untuk selanjutnya tibalah waktunya kita mendengarkan mau'izah hasanah yang akan disampaikan oleh Dr. Muhammad Nuh Siregar. Ini merupakan tokoh kita yang selanjutnya akan dipandu oleh moderator yaitu Samsul Haq MPD. Kepada Pak Samsul, sahabat kita Ustadz Samsul Haq, kami persilahkan dengan segala hormat. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa man walah. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma 'allimna ma yanfa'una wa anfa'na bima 'allamtana ya rabbal alamin. Amma ba'd. Yang kami hormati para jamaah Lailatul Ijtima' yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, yang tidak mungkin kami sampaikan satu persatu nama dan gelarnya. Untuk mempersingkat waktu, pada malam hari ini alhamdulillah sudah hadir bersama kita narasumber kita ataupun pemateri kita yang insya Allah akan menyampaikan nanti materinya dengan tema peran ulama dalam mengatasi masalah umat, yang sudah ada di hadapan kita. Izinkan saya sejenak untuk membacakan biografi beliau. Beliau adalah Al-Ustadz Dr. Muhammad Nuh Siregar SAG MA. Beliau kelahiran tahun 1977 di Kota Padang Sidimpuan, menyelesaikan pendidikan dasar di kampung sendiri, kampung halamannya, dan menyelesaikan pendidikan menengah di Pondok Pesantren Mustafawiyah Purbabaru dan selesai pada tahun 1996. Kemudian beliau melanjutkan pendidikan di IAIN Sumatera Utara Medan
atau yang sekarang kita dengar dengan nama UIN Sumatera Utara Medan, pada prodi tafsir hadis pada jenjang S1, pemikiran Islam jenjang S2, dan ilmu hadis pada jenjang S3-nya. Alhamdulillah beliau ini merupakan salah satu tokoh NU Kota Medan. Beliau menitinya mulai dari PMII. Beliau sempat menjadi sekretaris komisariat PMII Fusi atau Fakultas Usuluddin pada masa itu. Sempat juga menjadi wakil sekretaris PW Ibnu Sumut, ketua MOEC Medan Helvetia, dan bidang keagamaan PW Ansor Sumut, dan sekarang beliau adalah wakil rais PCNU Kota Medan. Di luar NU beliau juga pernah memimpin Ikatan Alumni Mustafawiyah, atau istilah dengan kamus, sebagai sekretaris umum pada periode 2010-2017. Beliau memiliki karya di bidang hadis, sama ada berbentuk buku ataupun berbentuk jurnal. Tidak mungkin kami sampaikan satu persatu. Untuk jamaah sekalian mungkin yang ingin mendalami lebih lanjut bisa membuka Google Scholar beliau. Dan kepada Ustadz Dr. Muhammad Nustregar MA kami persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nahmaduka ya man awdahta lana subulal hidayah wa azahta an basairina ghishawatal ghiwayah wa nusalli wa nusallim ala man arsaltahu syahidan wa mubashiran wa nadhira wa da'iyan ila Allahi bi'idnihi wa sirajan munira. Amma ba'd. Pertama sekali, mari senantiasa kita bersyukur dan memuji Allah Subhanahu wa ta'ala yang senantiasa mencurahkan rahmat, inayah, terlebih-lebih nikmat iman dan Islam, plus nikmat kesehatan, sehingga di malam hari yang berbahagia ini kita masih dapat berkumpul bersama di malam Lailatul Ijtima' pengurus cabang Nahdlatul Ulama Kota Medan. Salawat dan salam dengan berlapaskan Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Mari sama-sama senantiasa kita basahi lidah kita dengan memperbanyak selawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Karena ketahuilah bahwa selawat itu bukan hanya manfaatnya ada pada Rasulullah, tetapi kepada kita yang mengucapkan tentunya mendapatkan manfaat dari selawat itu sendiri. Para orang tua kami yang kami muliakan, yang kami hormati, Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Medan Labuhan sebagai unsur pemerintahan, yang kami hormati juga pengurus Badan Kemakmuran Masjid Raya Al-Osmani Kecamatan Medan Labuhan, sekaligus Ketua MUI Kecamatan Medan Labuhan beserta jamaah Masjid Raya Al-Osmani yang berhadir pada malam hari yang berbahagia ini. Rais Suriah yang sama kita hormati dan unsur Suriah lainnya. Kemudian Khatib atau unsur Tampidiyah. Dalam hal ini ada wakil ketua hadir bersama kita.
sekretaris juga hadir bersama kita, dan unsur tanfiziyah lainnya yang berhadir pada malam hari yang berbahagia ini. Wabil khusus kepada pengurus Majelis Wakil Cabang, baik Medan Labuhan sebagai sahibul bait, kemudian Medan Belawan, ada Medan Marelan, dan juga Medan Dedi yang juga turut memeriahkan, menghadiri acara rutinitas kita dalam kegiatan Lailatul Ijtima'. Umumnya kita semua yang berhadir, bapak, ibu-ibu, jamaah Masjid Al-Utsmani yang dimuliakan Allah, pada malam hari yang berbahagia ini, izinkan saya menyampaikan beberapa kata yang niatnya adalah untuk berbagi dan berdiskusi tentang tema yang diberikan kepada kami, yaitu peran ulama dalam mengatasi masalah umat. Tentunya ulama yang dimaksudkan di sini adalah ulama yang ahlus sunnah wal jamaah. Ini perlu saya tekankan, ulama yang dimaksudkan di sini adalah ulama ahlus sunnah wal jamaah. Apa itu ahlus sunnah wal jamaah? Tentunya dalam hati kita bertanya, apa itu ahlus sunnah wal jamaah? Dalam penyampaian ini saya sudah menyiapkan PPT sebagai syarat dalam menyampaikan materi. Maka oleh karenanya, kalau kita lihat dari bahasa, ahlus sunnah wal jamaah terdiri dari 3 kata. Ahlu yang berarti pemeluk. Jika dikaitkan dengan aliran madhab, maka artinya adalah pengikut, pengikut aliran atau sahibul atau ashabul madhab. Jadi ahlu itu adalah pengikut. Kemudian kata yang kedua adalah sunnah, yang artinya adalah jalan, kebiasaan, dan lain-lain sebagainya. Nah, secara istilah sunnah ini ada beberapa pengertian, tergantung dari sudut pandang disiplin ilmu memberikan pengertiannya. Yang pertama, kita kan sering mendengar bahwa sunnah, beramallah sesuai sunnah, itu sunnah Nabi dan lain sebagainya. Maka kami ingin menyampaikan bahwa supaya sunnah ini dipahami oleh kita semua, yang mana yang sebenarnya yang dimaksud dengan sunnah. Yang pertama, sunnah dalam ilmu hadis itu pengertiannya sama dengan hadis, yaitu segala sesuatu yang disandarkan kepada Nabi, baik itu dari segi perkataan, dari segi perbuatan, dari segi diamnya atau ketetapan atau persetujuan, atau sifat fisik maupun sifat perilaku, baik itu sebelum diangkat menjadi nabi atau sesudah diangkat jadi nabi. Ma udifa ila nabi sallallahu alaihi wasallam min qaulin aw fi'lin aw taqririn
atau sifatin khalqiyah atau khuluqiyah qabla al-bi'tsah atau ba'da al-bi'tsah. Oke. Jadi sunnah itu dalam disiplin ilmu hadis sama dengan hadis. Segala yang dilakukan, yang diucapkan oleh Nabi mulai dari bangun tidur sampai tidur kembali, itu yang disebut dengan sunnah dalam disiplin ilmu hadis. Nah, kalau dilihat dari definisi ini nanti hadis atau sunnah itu terdiri dari 3 bentuk. Nanti akan saya sampaikan penjelasannya. Itu pengertian sunnah dalam disiplin ilmu hadis. Yang kedua, sunnah dalam disiplin ilmu fikih. Kalau yang populer sunat, ya, sunat. Nah, sunat atau sunnah dalam disiplin ilmu fikih itu sesuatu yang dikerjakan mendapatkan pahala, ditinggalkan tidak berdosa. Ma yusabu fa'iluhu wa la yu'aqabu tarikuhu. Nah, itu. Jadi sunnah dari disiplin ilmu fikih, perbuatan yang kita lakukan apabila kita memperbuatnya, melakukannya itu dapat pahala. Kalau meninggalkannya tidak berdosa. Itu dari segi ilmu fikih. Yang ketiga, sunnah dalam ilmu usulul fiqh. Sunnah dalam ilmu usul fikih itu dari bentuk atau tempat penyandaran hukum. Maka sunnah itu sebagai sumber hukum. Nah, para ilmu usul fiqh mengatakan bahwa sunnah itu segala sesuatu yang disandarkan kepada Nabi min qaulin au fi'lin, baik itu perkataan, perbuatan atau diamnya, ketetapan dan persetujuannya, ba'dal bi'tsah, sesudah diangkat menjadi rasul. Adapun sebelum diangkat jadi rasul, perbuatan, perkataan dan ketetapan Nabi itu bukan sunnah, tapi itu adalah hadis menurut ulama usul al-fiqh. Nah, inilah 3 definisi atau pengertian sunnah yang kita ketahui dalam berbagai disiplin ilmu. Kalaupun ada yang lain mungkin itu antonim. Sunnah itu lawan dari bid'ah, ya. Bid'ah itu lawan dari sunnah. Itu sebabnya maka ada slogan yang mengatakan amalan yang tidak sesuai sunnah adalah bid'ah. Apakah betul seperti itu? Nah, ini kita lihat. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, tadi sudah ahlu as-sunnah. Sekarang sunnah itu apabila disambungkan dengan ahli, keduanya bermakna pengikut jalan Nabi, para sahabat dan tabi'in. Jadi ahlus sunnah, ahlus sunnah berarti pengikut jalan Nabi atau para sahabat dan tabi'in. Ingin saya garis bawahi para sahabat dan tabi'in, supaya jangan nanti terkesan langsung sunnah saja, sahabatnya tidak, tabi'innya tidak. Ini yang perlu saya garis bawahi. Kemudian al-jamaah berarti sekumpulan orang yang memiliki tujuan. Sekumpulan orang, jamaah, sekumpulan orang yang memiliki tujuan. Nah, bila dimaknai secara keseluruhan ahlus sunnah wal jamaah
berarti segolongan orang yang mengikuti jalan Nabi, para sahabat dan tabi'in. Kelompok yang mengikuti jalan Nabi, kebiasaan Nabi, sahabat dan tabi'in. Nah, itu sebabnya maka Nahdlatul Ulama sebagai ormas Islam yang pertama di Indonesia yang menegaskan diri berpaham aswaja. Jadi NU sebagai ormas Islam yang paling pertama menegaskan dirinya berpaham aswaja, yaitu mengikuti jalan Nabi, para sahabat dan tabi'in. Bukan Nabi aja, tapi sahabat dan tabi'in. Itu sebabnya maka dalam NU itu sumber hukum itu ada 4: Al-Quran, Sunnah, Ijma', Qiyas. Bukan hanya Al-Quran dan Sunnah tok, tapi Al-Quran, Sunnah, Ijma', Qiyas. Oke. Baik, ini saya sampaikan supaya kita memahami bahwa NU itu adalah Ahlus Sunnah wal Jamaah. Bukan berarti di luar NU bukan Ahlus Sunnah wal Jamaah, tetapi prinsip-prinsip Ahlus Sunnah wal Jamaah itu ada pada diri ormas Nahdlatul Ulama. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, nah berarti sudah clear ya, sudah jelas Ahlus Sunnah wal Jamaah itu siapa. Jadi ulama yang kita maksudkan di sini, peran ulama dalam menyelesaikan masalah umat adalah ulama yang Ahlus Sunnah wal Jamaah yang mengikuti Nabi, sahabat dan tabi'in. Baik, sekarang kita lihat dulu peran ulama dalam menyelesaikan masalah umat. Kalau kita berbicara peran ulama dalam menyelesaikan masalah umat, cukup banyak. Kalau kita bahas nanti satu persatu itu nggak selesai malam ini. Dari berbagai peran ulama itu saya ambil 3 di antaranya. Yang pertama adalah ulama berperan mengajarkan, menjelaskan ajaran Islam, Al-Quran dan hadis kepada umat agar menerapkannya dalam kehidupan sehari-hari. Yang kedua, ulama berperan sebagai penjaga akidah, ibadah dan lainnya dari kelompok-kelompok yang merusak ajaran Islam. Itu yang kedua. Yang ketiga, ulama berperan memberikan solusi terkait problem yang terjadi dalam suasana perkembangan zaman. Sebagai contoh adanya slogan beramal sesuai sunnah, amalan bid'ah yang tidak sesuai sunnah, masalah fikih, hukum Islam dan lainnya. Ini yang saya ambil 3 di antara berbagai peran ulama Ahlus Sunnah wal Jamaah dalam menyelesaikan masalah umat. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, sebelum turun lembar berikutnya, Sul, naikkan ke atas balik. Ulama berperan sebagai penjaga akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah. Kalau dikatakan Ahlus Sunnah wal Jamaah, maka yang dimaksudkan itu dari segi akidah adalah idza utliqa Ahlus Sunnah wal Jamaah fal muradu bihi al-asy'ariyah wal maturidiyah. Apabila dikemukakan Ahlus Sunnah wal Jamaah dari segi akidah, maka itu maksudnya adalah akidah yang diajarkan atau yang dikonsep oleh Asy'ariyah dan Maturidiyah. Apa itu yang biasa kita dengar di masyarakat kita Indonesia kan umumnya Ahlus Sunnah wal Jamaah. Pernah mungkin mengkaji, mempelajari, bahkan ya ada yang menghafal namanya
50 aqaid ya. Akidah yang 50. Apa itu? 20 sifat wajib bagi Allah, 20 sifat mustahil bagi Allah, 1 yang jaiz. Berarti 41. Sifat 4 yang wajib bagi Rasul, 4 yang mustahil, 1 yang jaiz. Jadi berapa? 50. Itu akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah. Maka dikatakan apabila diungkapkan atau dikemukakan Ahlus Sunnah wal Jamaah dari segi akidah, maka itulah akidah sifat 50. Sifat 50. Dan itu tidak akan saya sampaikan di sini, tapi yang akan saya sampaikan adalah mengenai sunnah. Karena ini yang sering di masyarakat kita mengamalkan sunnah. Ibadah itu harus sesuai sunnah. Kalau tidak ada digunakan atau dikerjakan oleh Nabi, tidak ada dalam sunnah, maka itu tidak diamalkan. Nah, ini yang repot. Ketika seseorang melakukan ibadah atau amal, lalu orang mengklaim bahwa itu tidak pernah dilakukan Nabi, maka itu bid'ah. Itu yang jadi masalah bagi kita. Apakah semua ibadah yang tidak pernah dilakukan oleh Rasulullah atau amalan yang tidak pernah dilakukan oleh Rasulullah itu disebut dengan bid'ah? Apalagi nanti ujung-ujungnya dalil pemungkasnya kullu bid'ah dolalah. Ya kan? Oke, baik. Ini saya ingin sampaikan bahwa bentuk-bentuk sunnah Nabi. Tadi sunnah Nabi ini dalam disiplin ilmu hadis. Karena sunnah dan hadis dalam disiplin ilmu hadis itu sama. Dari definisinya tadi saya sampaikan bahwa ada qauli, ada fi'li, ada takriri. Sunnah dalam bentuk qauli itu ya perkataan Nabi. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul. Itu qauli lah, itu hadis bentuk qauli lah itu. Ya kan? Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam innamal a'malu binniyat wa innamal likulli imri'in ma nawa. Itu hadis qauli lah itu. Ada lagi sallu kama ra'aitumuni usalli. Itu juga qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian banyak lagi hadis-hadis yang ada qal, ada yaqul. Nah, itu bentuk-bentuk sunnah atau hadis qauli. Lalu yang kedua, sunnah fi'li. Atau disebut orang juga qauliyah, fi'liyah atau takririyah. Ini fi'li. Hadis fi'li itu banyak. Biasanya redaksinya kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bla 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 bla. Ya kan? Saya melihat Rasul begini. Apabila di pagi hari saya melihat Rasul seperti ini. Apabila bangun tidur sebagainya. Itu menceritakan perbuatan perilaku Nabi. Lagi-lagi mulai dari bangun tidur sampai tidur kembali. Itu fi'li. Rasul biasa pakai jubah, pakai pakaian putih. Rasul itu suka memakai pakaian yang hijau dan seterusnya. Dan umumnya itu redaksi hadisnya adalah redaksi yang dikemukakan oleh sahabat. Karena sahabat menceritakan kepada kita bagaimana dia melihat Rasul. Itu namanya sunnah fi'li. Kemudian yang ketiga ada sunnah takriri. Takriri ini kan diamnya Nabi atau persetujuannya Nabi atau ketetapannya Nabi. Maksudnya begini. Pada masa Rasulullah, para sahabat melakukan sesuatu di hadapan oleh Rasulullah, lalu Rasulullah tidak mengomentarinya. Itu menunjukkan bahwa sesuatu yang boleh. Kalau seandainya itu dilarang, pasti dikomentari oleh Rasulullah. Jadi takriri itu begitu.
Atau Rasul mendengar tentang perbuatan sahabat, perilaku sahabat, lalu Rasulullah SAW tidak menegurnya, tidak mengomentarinya. Itu takriri lah itu. Kalau tidak dikomentari atau tidak dilarang, berarti kan boleh. Itulah yang disebut dengan dalam kaidah usul fikih itu al-asl fil asya al-ibahah. Asal dari segala sesuatu itu adalah boleh, hatta yadullud dalil ala tahrimiha. Ya, sehingga ada dalil yang mengharamkannya baru nggak boleh gitu. Tapi kalau tak ada berarti boleh. Oke. Nah, ini yang disebut dengan takrir itu. Persetujuan, ketetapan dan sebagainya. Rasul pernah mengatakan kepada sahabat, jangan kamu sholat kecuali di Bani Quraisyah. Masing-masing sahabat yang berangkat itu ada yang sholat sebelum sampai di Bani Quraisyah, ada yang sholat sesudah sampai di Bani Quraisyah. Sampai kepada Rasul, Rasul tidak mempermasalahkannya. Maka itu tanda-tandanya boleh, takrirnya. Demikian juga dan lain-lain sebagainya. Makan dop tak makan karena dia nggak suka atau dia nggak ada dalam tempatnya itu dop itu, silahkan aja makan katanya, dia nggak makan gitu. Nah, itu yang disebut dengan takrir. Ini saya sampaikan supaya kita clear, apakah semua ini qauli fi'li takriri itu wajib diamalkan? Tunggu dulu. Tidak serta-merta perkataan Nabi, perbuatan Nabi, takrirnya Nabi itu wajib kita amalkan. Tidak. Ini yang terkadang jadi masalah di masyarakat. Dipikirnya kalau Nabi pakai jubah maka wajib jubah seluruh umat Islam di dunia. Bukan begitu. Kalau pakai unta, Rasulullah naik unta lah di sini. Kalau tadi dikatakan bahwa kalau tidak ada dalam sunnah itu bid'ah, itu jadi masalah. Bukan semua amalan kita yang kerjakan ini ada dikerjakan oleh Rasulullah. Tapi apakah itu boleh? Tunggu, tengok. Kita tengok. Qauli fi'li takriri. Ini terkait dengan masalah hukum, wajib, sunnah, haram, makruh, mubah. Ya. Yang wajib itu perintahnya, mau qauli mau fi'li itu perintahnya kuat. Tidak semua perintah itu wajib. Lagi-lagi kaidah dalam usul fikih itu al-aslu fil amri lil wujub. Tapi ada juga al-aslu fil amri lin nadab. Asal dari perintah fi'il amar itu adalah wajib. Tapi ada juga asal dari perintah itu lin nadab, sunnat, ma yusabu fa'iduhu wa la yu'aqabu tarikuhu. Jadi jangan kita katakan bahwa kalau dikerjakan oleh Rasulullah maka itu wajib kita mengerjakannya. Oh enggak. Ada pekerjaan Rasulullah yang berlaku kepada Rasulullah tidak wajib, bahkan haram kalau kita kerjakan. Apa itu, Bu? Kira-kira? Hah? Poligami lebih dari 4. Rasulullah boleh, ya kan? Kalau kita hanya 4, itu dikerjakan Rasulullah, mau kau kerjakan. Kalau orang yang mengatakan bahwa ekstrim itu sunnah Nabi dikerjakannya, wajib dikerjakan, nggak bisa. Itu hanya khusus Rasul. Jadi ada perilaku Rasulullah yang tidak wajib kita laksanakan. Salat tahajud bagi Rasul itu wajib. Bagi kita sunnah. Kenapa tidak kita wajibkan?
Kenapa tidak dibaca bersama kita? Itu hanya berlaku khusus kepada Rasulullah. Jadi jangan sok-sok patentengan, ada sunnah Rasul begini harus dikerjakan. Enggak. Rasul sendiri, ya kan? Salat tarawih itu dikerjakan Rasulullah di masjid, keluar dari rumahnya hanya berapa malam? Berapa malam, Pak? Hah? 3 malam ya. Itu supaya apa dong Rasul? Supaya jangan jadi wajib sholat tarawih itu. Kok tiba-tiba kita seolah-olah mewajibkan sholat tarawih? Ya kan? Bahkan orang yang tidak melaksanakan sholat tarawih dibully dan sebagainya, padahal kan sunnah. Tidak pernah Rasulullah SAW melaksanakan sholat tarawih secara berjamaah. Lalu kenapa kita bikin berjamaah? Apakah itu bid'ah? Oh, enggak bisa. Jadi jangan sok-sok patentengan kita katakan kalau tidak ada dikerjakan Nabi itu berarti tidak boleh dikerjakan. Enggak bisa. Maka ada sahabat, ada tabi'in. Kan jelas ya, mengikuti Rasul, sahabat dan tabi'in. Nah, jadi dari perkataan Nabi atau sunnah Nabi ini ada yang perintahnya wajib, ada yang perintahnya sunnah, ada sunnah muakkad, ada yang haram, ada yang makruh, ada yang mubah. Bukan digeneralisasi semuanya wajib. Ya Bu ya, bukan semuanya wajib. Kalau Rasulullah SAW umpamanya Rasul itu rambutnya kan panjang itu, menginjak bahu. Apakah kita sebagai umatnya mesti meniru Nabi seperti itu? Oh kan enggak. Pada prinsipnya Rasulullah SAW memberikan sesuatu yang terbaik, yang maslahat kepada kita umatnya. Maka dia tidak mau menyusahkan umatnya. Maka kita yang sekarang ini yang mempersusah mengamalkan ajaran Islam. Kita sendiri yang mempersulit, ya kan? Mengada-ngada. Ya. Jadi banyak kita lihat di masyarakat sekarang ini, tapi di sini enggak lah ya. Yang sok-sokan mengatakan bahwa amal ibadah yang dilakukan oleh NU umpamanya tahlilan tidak ada dalil dalam sunnah, tidak pernah dilakukan oleh Rasulullah, berarti itu tidak benar. Kan begitu ya, banyak sekali macam-macam. Padahal dia tidak memahami sebenarnya bagaimana dalam mengamalkan sunnah Rasul itu. Jadi banyak sekali, ya kan? Paling-paling inilah kadang-kadang kita umat Islam ini pun katanya dia sangat dekat dengan Rasulullah, sehingga dia amalannya pun semua amalannya amalan sunnah Rasulullah. Sehingga dengan orang yang tidak mau melakukan seperti itu, dia katakan bahwa tidak umat Islam, bahkan ada yang menyesatkan dan lain sebagainya. Padahal sebenarnya kalau kita kaji lebih jauh, ternyata pemahaman itu keliru. Pemahamannya keliru. Sehingga dengan demikian terjadilah perbedaan-perbedaan, bahkan sesat menyesatkan, kafir mengkafirkan. Maka NU tidak ada prinsipnya yang seperti itu. Tetapi NU itu, ulama ahlu sunnah wal jamaah itu menyampaikan kepada masyarakat, menjelaskan kepada masyarakat bagaimana sebenarnya mengamalkan ajaran Islam itu dengan sebaik-baiknya.
Tak perlu kita menyalahkan orang lain, menyesatkan orang lain. Tetapi dengan arif NU melakukan amalan-amalan itu semua adalah berdasarkan dalil, bukan hanya sunnah saja, tapi sahabat dan tabi'in. Berbeda dengan orang yang mungkin hanya sampai Al-Quran dan sunnah saja, tidak ada berdasarkan sahabat dan pendapat tabi'in. Ini yang menjadi permasalahan kita sebenarnya dalam masyarakat, terutama dalam masalah ibadah. Mari sama-sama kita mengamalkan sunnah Rasulullah. Apa yang mampu kita lakukan sebagaimana dari hukum-hukum Islam yang wajib tentunya ya tidak bisa. Kadang-kadang kan saya katakan tadi bahwa sunnah itu kebiasaan. Kebiasaan Rasulullah itu begini-begini. Kebiasaan dia puasa Senin, Kamis. Bukan berarti bahwa Senin, Kamis itu wajib bagi kita. Jelas tadi saya katakan bahwa tahajud itu, salatul lail di malam hari itu wajib bagi Rasulullah, tapi tidak wajib bagi kita. Poligami dengan beristrikan 13 istri itu khusus kepada Rasulullah. Kepada kita hanya dibolehkan 4 saja. Nah, begitulah kita dalam mengamalkan sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Mana yang perintahnya itu kuat, itu jadi wajib. Mana yang perintahnya agak kuat, namanya sunnah muakkad. Yang tidak kuat atau yang di bawah kuat di sunat muakkad itu ada namanya sunnah. Kemudian mana yang larangannya kuat, itu adalah haram. Mana larangannya yang tidak kuat, itu adalah makruh. Mana yang tidak ada perintah dan larangan, itu namanya mubah. Inilah hukum Islam dari berbagai ibadah kita. Ada yang wajib, ada yang sunnah, ada yang haram, ada yang makruh, ada yang mubah. Tidak semua sunnah Rasul itu wajib kita ikuti, tapi ada juga yang tidak boleh diikuti, ada yang boleh kita lakukan dan boleh tidak, dan seterusnya. Ini yang menjadi penyampaian saya pada malam hari yang berbahagia ini, sehingga kita semua tidak terlalu ekstrim dalam mengatakan bahwa sunnah Rasul, amalan harus sesuai dengan sunnah Rasul dan sebagainya. Padahal banyak amalan-amalan yang tidak pernah dikerjakan oleh Rasulullah, tapi dikerjakan oleh para sahabat dan dikerjakan oleh para tabi'in. Begitu juga yang dikerjakan oleh Nahdlatul Ulama. Walaupun tidak ada dikerjakan oleh Nabi, tapi tetap dilakukan oleh Nahdlatul Ulama berdasarkan sahabat, perbuatan tabi'in dan ulama-ulama salaf. Ini saja mungkin yang bisa saya sampaikan. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Allahul muwaffiq ila aqwamit thariq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kami ucapkan kepada Al-Ustadz yang sudah menyampaikan ataupun memaparkan materinya kepada kita bersama. Sebelum tadi Ustadz kita meninggalkan podiumnya, beliau menyampaikan, alhamdulillah Bapak Ibu jamaah sekalian diberikan kesempatan untuk sesi tanya jawab. Kepada Bapak Ibu yang ingin bertanya, kami persilahkan. Oke, 1, 2, ya mungkin 2 orang saja. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin saya Ustadz Ayahanda, sedikit disclaimer mengenai Ustadz Ayahanda, sebab saya juga salah satu kaderisasi dari Majelis Zikir dan Sholawat Rijalul Ansor Kota Medan. Ada sedikit yang ingin saya tanyakan kepada Ustadz Ayahanda mengenai tadi ada bahasa bid'ah. Di sini saya mungkin ini pertanyaan ini akan saya lontarkan ini untuk diri saya dan juga ada beberapa
teman saya dan juga kami dari Majelis Zikir Rijalul Ansor Kota Medan, yang dimana kami alhamdulillah sering, insyaallah sering dan rutin mengadakan maulid rutinan keliling khususnya di Medan Utara ini. Namun dari berbagai macam eksistensi kami di Medan Utara ini, banyak banget ujian dan cobaan kami mengenai tentang haramnya alat musik hadroh. Nah, ini tersangkutkan dengan yang Ustadz Ayahanda tadi ucapkan mengenai bid'ah. Nah, pertanyaannya, bagaimana seharusnya sikap kami Ayahanda menyikapi dari pihak-pihak yang mengatakan hadroh itu bid'ah dan juga sebagainya, agar kiranya hati kami ini juga Ayahanda terjaga dan istilahnya tidak dendam, tidak istilahnya makin emosi lihat-lihat kaum-kaum yang membid'ahkan hadroh tersebut Ayahanda. Sekian Ayahanda. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ahmad Rizki dari Ketua MWC NU Medan Marelan. Ada dua pertanyaan yang ingin saya tanyakan sama Ustadz. Yang pertama, ada sebuah hadis Nabi, al ulama warasatul anbiya. Ulama itu pewaris para nabi. Kemudian pertanyaannya, apa yang diwariskan oleh Nabi kepada ulama? Yang kedua, ulama yang mana yang di zaman sekarang ini yang masuk dalam hadis yang tadi saya sampaikan, al ulama warasatul anbiya? Apakah kita ini atau guru-guru kita masuk dalam kelompok warasatul anbiya, al ulama warasatul anbiya? Ini yang terkadang setiap saya membaca hadis ini saya selalu menangis. Apakah ulama-ulama kita yang ada di sini disebut dengan warasatul anbiya? Kemudian di dalam tema yang sama-sama kita ketahui, peran ulama dalam mengatasi masalah umat. Mohon maaf Ustadz, tadi kalau saya simak, saya perhatikan, mungkin pendapat saya ini apa masalah umat. Yang saya bayangkan begini, setiap pilkada, pilpres, suasana pemilu demokrasi pasti terjadi itu perkelahian. Artinya perkelahian melalui dunia maya. Kadang si A, ulama ia mendukung si A, mendukung si B. Terkadang ada ulama yang memang dikata ulama yang mencaci maki, menghina, merendahkan dan sebagainya. Jadi kami ini ingin yang mana yang disebut dengan al ulama warasatul anbiya? Apakah masih ada ulama tersebut yang dikatakan oleh hadis tersebut? Terima kasih. Terima kasih kami ucapkan kepada Ustadz Zain, kedua Ustadz yang sudah bertanya. Alhamdulillah pertanyaannya sudah disampaikan Ustaz. Di sini pertanyaan tentang sikap Rijalul Ansor Kota Medan atau dalam khususnya Medan Utara dalam menghadapi masyarakat yang mengatakan haramnya alat musik hadroh. Yang kedua, maksud dari al ulama dalam al ulama warasatul anbiya itu siapa dan apa yang diwariskan kepada ulama tersebut. Selanjutnya kami persilahkan kepada Al-Ustaz. Baik, terima kasih pada para Ustadz dan berjamaah yang bertanya. Yang pertama mengenai bid'ah ya. Bid'ah itu sebenarnya yang mengada-ada dalam kaitan syariat dan ibadah, itu yang bid'ah.
Tapi di luar itu bid'ah tidak jadi masalah. Honda ini pun, kereta ini pun bid'ah dari segi bahasa. Tapi kalau dari segi istilah, bid'ah itu adalah ibadah yang dilakukan yang tidak ada dasarnya. Itu yang dimaksud dengan bid'ah, ibadah itu. Tapi kalau bid'ah dalam masalah keduniaan, oke, nggak ada masalah. Itu arti bahasanya bid'ah ya sesuatu yang baru, bid'ah, ya kan? Oke. Lalu musik, bagaimana hukumnya musik? Kalau alat musiknya tidak ada masalah. Yang menjadi permasalahan itu adalah yang melalaikan, bahkan yang membawa kepada kemaksiatan, itu yang haram, ya kan? Oke. Kalau lainnya nggak ada masalah. Mau pakai gitar, mau pakai organ, mau pakai apa lagi, rebana dan sebagainya, nggak ada masalah, ya kan? Ada masalah. Tapi ketika Anda melakukan atau menggunakan musik, alat musik, lalu melalaikan ajaran Islam, meninggalkan kewajiban dalam ajaran agama, itu yang menjadi haram. Kemudian ulama warisan para nabi, al ulama warasatul anbiya. Apa yang diwariskan tentang risalah kenabiannya lah, menyiarkan Islam, itu para ulama lah itu. Jadi bukan warisan dalam artian bahwa harta pusaka, tapi untuk menyiarkan, mengajarkan, menjelaskan kepada umat tentang agama, tentang masalah kenabian atau risalah kenabian, itu yang diwariskan kepada ulama. Gitu ya Ustaz ya. Kemudian masalah umat itu apa? Semua masalah umat, khususnya umat Islam, baik dari segi politik, baik dari segi muamalah, baik dari segi akidah dan sebagainya, itu masalah. Kalau terjadi permasalahan di masyarakat, maka ulama lah yang akan menyampaikan, menjelaskan, menyelesaikan masalah itu. Begitu kira-kira Ustaz. Jangan kita serahkan menyelesaikan masalah politik atau masalah ibadah yang bukan ulama. Itu semakin sesat menyesatkan nanti. Kira-kira begitu Ustaz ya. Jadi masalah umat apa saja, jangan kita katakan bahwa dalam Islam itu tidak ada ajaran atau konsep politik. Begitu kan yang sering kita dengar. Siapa bilang? Kalaulah seandainya politik itu tidak ada dalam kajian Islam, berarti kan kita menyerahkan politik itu kepada non-muslim. Sementara dalam Al-Quran dilarang umat non-muslim itu jadikan sebagai pemimpin kita. Maka tidak benar kalau dikatakan bahwa masalah politik, masalah yang lain tidak ada urusannya dengan ulama atau ajaran Islam. Ada. Apa yang tidak? Nabi Muhammad SAW di Madinah selain sebagai Rasul juga sebagai kepala negara. Bayangkan itu. Prinsip-prinsip kepemimpinan itu yang diberikan oleh Rasulullah, itu yang ditanamkan Rasul dalam di Madinah. Itu ada prinsip muadalah, ada lagi musawah, apalagi muakhah. Itu prinsip-prinsip dalam memimpin. Maka oleh karenanya, kalau kita lihat bagaimana Rasulullah SAW berdagang, begitu hebatnya Rasulullah berdagang. Itu masalah apa? Masalah dunia. Apakah ada bahasanya dalam Islam? Ada. Rasul sendiri melakukannya. Nah, kalau seandainya kita umat Islam ini meniru, mencontoh cara dagangnya Rasulullah, itu baru paten. Tapi kita malah lebih cenderung menggunakan contoh atau cara berdagang yang konvensional, yang tidak merupakan dari ajaran Rasulullah SAW. Itu yang bahaya kita. Bayangkan saja itu, Rasulullah SAW itu umur masih lajang sudah berdagang, sudah berangkat ke Sam dan sebagainya. Apalagi dalam masalah-masalah keduniaan banyak.
Semua itu ada dalam ajaran Islam. Maka ilmu itu sebenarnya, ilmu apapun itu dari Allah Subhanahu wa taala. Masa apakah ada ilmu biologi dalam Islam? Ada. Kenapa tidak? Semua ada. Cuma kita dalam menggali Al-Quran dan hadis Nabi itu belum bisa secara global, dalam artian bahwa banyak temuan-temuan yang ditemukan oleh non-muslim itu, para ilmuwan non-muslim itu, setelah dikaji dilihat dalam Al-Quran ternyata ada. Gak usah jauh-jauh lah. Rasulullah SAW menganjurkan kita kalau tidur mematikan lampu. Matikan lampu. Walaupun apalah maksudnya itu supaya dimatikan lampu? Oh iya Ustaz, karena pada masa Rasulullah itu lampunya lampu teplok. Dikhawatirkan bisa kebakaran, diembus angin, dibawa hewan dan sebagainya, sehingga Rasul menganjurkan untuk mematikan lampu. Nah sekarang lampu listrik kalau tidak kita matikan malam hari kita tidur tak ada masalah, tidak dikhawatirkan kebakaran. Lalu apakah hadis itu masih bisa diamalkan? Oh ternyata bisa, tetap mengamalkannya. Karena apa? Prinsipnya adalah bahwa Rasulullah SAW mengajarkan kepada kita itu pasti ada maslahat dan manfaatnya kepada kita. Ternyata ditemukan oleh para ilmuwan bahwa dalam tubuh kita ada namanya zat melatonin. Itu temuan orang non-muslim. Zat melatonin ini keluar di malam hari dalam keadaan tanpa ada cahaya sedikit pun. Fungsi melatonin ini adalah dia akan mendeteksi racun yang ada dalam tubuh kita dan menghancurkan racun itu. Bayangkan itu. 14 abad yang lalu Rasulullah SAW sudah menyampaikan kepada kita kalau tidur matikan lampu. Ada khasiat di balik itu yang belum ditemukan pada para ulama-ulama kita dulu. Tapi ternyata itu ditemukan oleh para ilmuwan non-muslim. Maka coba Bapak Ibu bedakan tidur dalam keadaan hidup lampu dan tidur dalam keadaan mati lampu. Ahli medis juga mengatakan bahwa orang yang tidur di malam hari lampu hidup, maka otak ini tidak istirahat karena otak merespon cahaya. Padahal kita tidur mengistirahatkan otak dan sebagainya. Nah selama itu hidup lampunya, otak kita tidak istirahat. Itu temuan para, itu 14 abad yang lalu sudah disampaikan oleh Rasulullah. Lalu kenapa kita tidak mengamalkannya? Nah ini yang sering saya sampaikan bahwa sebenarnya kalau kita mengamalkan ajaran Rasulullah, sunnah maupun Al-Quran itu, manfaatnya itu bagi kita, bukan pada orang lain. Tidur miring ke kanan, kenapa mesti ke kanan, tidak ke kiri? Ternyata jantung sebelah kiri. Kalau kita tidur sebelah kiri akan jantung itu terjepit. Banyak manfaat-manfaat sains yang ditemukan oleh para. Nah itu mungkin yang bisa saya sampaikan, banyak sekali. Ya. Sebenarnya ini yang akan saya sampaikan, saya siapkan materinya, tapi karena sekjen menyampaikan ini materinya, terpaksa saya banting setir mengenai peran ulama. Tapi apapun itu, yang jelas bahwa amalkanlah sunnah Rasul, ajaran Islam itu sekecil apapun, karena itu akan memberikan manfaat kepada kita, maslahat kepada kita. Walaupun kita tidak tahu, belum tahu, tapi nanti akan terbukti itu maslahatnya. Demikian mungkin Pak, para orang tua kami yang kami muliakan. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Allahumma muwaffiq ila aqwamit thoriq.
Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kami ucapkan kepada Ustadz dan juga kepada Ustadz Zain pada penanya. Mudah-mudahan pertanyaan tadi sudah terjawab. Kalau memang masih ada kira-kira pertanyaan lanjutan, boleh langsung menghadap kepada Ustadz Dr. Muhammad Nuh. Bapak Ibu yang rahmati Allah Subhanahu wa taala, izinkan saya selaku moderator pada Lailatul Istimewa malam ini, berhubung malam ini jam sudah menunjukkan jam 22.48, di penghujung acara ini saya sedikit mengulang kembali kesimpulan apa tadi yang disampaikan oleh Ustadz, di mana tadi saya dapat ambil kesimpulan bagi kita para pengurus MWC, bagi kita para pengurus PC, bagi kita para pengurus Banom dan juga para pengurus lembaga. Ulama itu adalah pengajar ilmu keislaman sesuai aswaja. Ulama itu adalah penjaga akidah Abu Hasan al-Asy'ari dan Abu Mansur al-Maturidi dengan sifat 50-nya. Ulama itu adalah pemberi solusi terhadap permasalahan umat sesuai dengan paham aswaja. Dan juga kepada kita semua jamaah yang hadir pada malam hari rahmat Allah Subhanahu wa taala, bahwa pemahaman agama Islam kita diambil dari Al-Quran dan hadis. Apabila kita memiliki ilmu-ilmu untuk memahaminya, apabila kita belum mencukupi ilmu untuk memahaminya, silahkan ambil ijma' dan kiasnya para ulama yang sudah tertuliskan dalam buku-buku fikih, buku-buku akidah dan buku-buku tasawuf yang ada di kalangan kita semuanya. Bapak Ibu rahmat Allah Subhanahu wa taala, Masjid Raya Al-Usmani diberkahi Allah, jamaahnya rajin dalam beribadah. Kita dengarkan sudah mau'izah hasanah, semoga semua bermanfaat dan berkah. Sebelum acara kita sudah makan, mau'izah hasanah sudah kita dengarkan. Mik ini tadi kita terima dari Ustadz Tuan Guru Belawan. Sekarang waktunya kita kembalikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih telah disampaikan tadi mau'izah hasanah yang dipandu oleh moderator Ustadz Samsul.